pagi hari ini hanya nama Tuhan yang ditinggikan, amin. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan suara kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya, Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan suara kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan suara kemenangan. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya, Gloria. Kau layak Tuhan. Mari sama-sama katakan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory and honor, we give you praise, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya, Gloria. Gloria. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan. Haleluya.
kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kami menyembah Engkau Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, oh, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Kau layak disembah. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu Tuhan untuk memuliakan-Mu.
sembah. Salam jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada ibadah ini. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur untuk kasih dan setia-Mu bagi setiap kami. Kalau pada kesempatan hari ini setiap kami boleh kembali beribadah memperingati hari kenaikan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dimanapun setiap kami berada, biarlah dalam pertemuan ibadah secara virtual ini Tuhan memberkati dan menyapa setiap kami. Sehingga dimanapun kami berada, tangan Allah ada dan memeluk kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkatilah setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang datang dengan hati yang rindu untuk mengalami Engkau. Tuhan berkenan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan siap untuk mendengarkan firman dan kebenaran. Demi nama Yesus Tuhan dan Raja kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sudah lebih dari 14 bulan kita melewati masa pandemi COVID-19. Suatu krisis yang sangat panjang dan yang belum dapat dipastikan kapan akan berakhir. Dari sisi kesehatan, dampak dari pandemi ini sangatlah luar biasa. Di Indonesia saja sampai hari ini sudah tercatat lebih dari 1,6 juta orang yang terpapar COVID-19. Dan menurut data pemerintah, dari antara mereka yang terpapar tersebut hampir 50.000 orang yang meninggal dunia. Suatu jumlah yang sangat signifikan, terlebih lagi kalau mereka yang menjadi korban tersebut adalah orang-orang yang kita kenal dan yang kita kasih. Di samping itu, dampak dari pandemi ini bukan hanya sebatas pada kesehatan jasmani saja, namun juga bersifat multidimensional. Sebab wabah ini juga berakibat terhadap keadaan ekonomi, kehidupan sosial maupun kesehatan jiwani. KFF, lembaga nirlaba di Amerika Serikat yang secara khusus memfokuskan diri pada isu-isu kesehatan nasional di Amerika Serikat, melaporkan bahwa di masa pandemi ini 40% orang dewasa di USA atau Amerika Serikat mengalami depresi dan gangguan kecemasan atau meningkat 4 kali lipat dibandingkan sebelum masa pandemi. Berarti tingkat stres karena pandemi ini adalah 4 kali lipat dibandingkan masa-masa sebelum pandemi. Itu di Amerika. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia atau PDS KJI melaporkan bahwa di dalam kurun waktu 5 bulan selama pandemi, yaitu dari bulan April sampai Agustus 2020, dari antara 4.010 orang yang diperiksa di 34 provinsi yang ada di Indonesia, 62% mengalami depresi dan 65% mengalami gangguan kecemasan. Tentu kami berharap data-data tersebut tidak membuat saudara semakin merasa cemas dan ciut hati. Apalagi kalau kita mengingat saat ini sedang terjadi lonjakan yang luar biasa dalam jumlah yang terpapar di India. Kondisi yang tentu tidak boleh kita anggap sepele, karena hal itu dapat mempengaruhi kondisi pandemi di banyak wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Di dalam situasi seperti ini, kata-kata yang Yesus sampaikan menjelang ia akan ditangkap dan diadili secara tidak adil oleh para pemuka agama Yahudi pada waktu adalah sangat-sangat relevan untuk konteks kita. Perkataan yang ia ucapkan sesudah ia membasuh kaki para muridnya dan melaksanakan perjamuan malam yang terakhir bersama mereka. Di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ketiga, di situ dicatat saat itu Yesus menyampaikan nasihat
yang penting untuk mereka. Yang bukan hanya diperlukan oleh para muridnya saat itu, namun juga sangat kita perlukan di masa seperti saat ini. Mari kita secara bersama-sama kita bisa melihat nasihat di dalam Yohanes 14 ayat 1-3 tersebut. Namun dengan terlebih dahulu kita memperhatikan ayat yang pertama. Yohanes 14 ayat yang ke-1. Yohanes 14 ayat yang pertama dikatakan, janganlah gelisah hatimu. Dari kalimat ini yang Yesus ucapkan terlihat bahwa saat itu hati para muridnya dipenuhi dengan rasa gelisah. Sebab hari-hari itu para pemuka agama Yahudi semakin memusuhi Yesus. Dan sehingga tentu para murid Yesus merasa keamanan jasmani mereka sedang terancam dan masa depan mereka serba tidak menentu. Di tengah situasi yang genting tersebut, Yesus berkata kepada mereka, janganlah gelisah hatimu, jangan cemas dan jangan resah. Suatu pesan yang sangat relevan untuk kondisi dunia di saat ini. Sehingga bila saat ini saudara merasa gelisah dan Anda merasa terkepung oleh situasi yang mengancam dan masa depan yang terasa kelabu, dengar apa yang Yesus katakan tadi. Janganlah gelisah hatimu. Jemaat Tuhan yang kami kasihi, kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, kita akan melihat bahwa Yesus memberi 3 alasan mengapa para muridnya tidak perlu merasa gelisah. Ketiga alasan yang memungkinkan kita untuk melewati masa sukar ini bukan dengan hati yang resah, namun dalam damai sejahtera. Ketiga alasan tersebut adalah yang pertama, mengapa kita tidak perlu gelisah? Sebab Tuhan adalah pribadi yang mengasihi kita. Saya ulangi, sebab Tuhan adalah pribadi yang mengasihi kita. Nah, hal itu diutarakan di ayat yang pertama sebagai berikut. Yohanes 14 ayatnya yang pertama dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di sini Tuhan Yesus berkata agar para muridnya tidak perlu merasa gelisah. Mereka harus percaya kepada Allah dan kepada Yesus. Percaya kepada Allah, pribadi yang di dalam Yohanes 3 ayat 16 ditulis. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, yaitu dengan menghadirkan Yesus ke dunia. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya Yesus berkata kalau para pengikutnya percaya bahwa kehadirannya di dunia merupakan bukti dari kasih Allah kepada manusia, maka mereka tidak akan merasa gelisah. Dan kalau saudara percaya bahwa Tuhan mengasihi saudara dan melalui rohnya, Ia hadir menyertai diri Anda, maka di dalam keadaan yang sesukar apapun juga, saudara tidak akan merasa gelisah. Mengapa? Karena kasih-Nya menghapuskan ketakutan dan kegelisahan kita. Kasih-Nya mengangkat segala kekhawatiran kita dan ketakutan yang mengepung kita. Kasih-Nya itu menyadarkan kita bahwa jikalau tidak ada apapun di dunia ini yang dapat diandalkan, maka kasih Allah di dalam Yesus Kristus dapat kita andalkan. Saya ulangi, kalau seandainya tidak ada apapun juga di dalam dunia ini yang dapat kita andalkan, maka kasih Allah di dalam Yesus Kristus dapat kita andalkan. Kalau semua yang lain tidak dapat menolong kita, maka kasih Allah di dalam Kristus dapat menolong dan mengangkat kita dari keputusasaan. Kalau saat ini saudara sedang tenggelam di dalam keresahan, kasih Allah di dalam Kristus mengangkat saudara ke dalam hidup yang penuh dengan pengharapan. Inilah alasan yang pertama, mengapa kita tidak perlu merasa gelisah. Karena kita tahu bahwa Allah adalah pribadi yang mengasihi kita. Ia adalah jaminan bagi kita untuk tidak perlu gelisah menghadapi hari esok kita. Firman-Nya di dalam kitab Roma Roma 8 ayat yang ke-35. Di sana dicatat sebagai berikut. Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tidak ada. Inilah jaminan bagi kita untuk tidak perlu merasa gelisah. Sekalipun dalam masa-masa kesesakan, karena kasih Allah dapat diandalkan. Ia adalah pribadi yang mengasihi kita. Ini adalah jaminan bagi kita untuk tidak perlu merasa gelisah. Amin. Selanjutnya, sekarang
yang kedua, mengapa kita tidak perlu merasa gelisah? Karena Tuhan adalah pribadi yang bertanggung jawab. Saya ulangi, mengapa kita tidak perlu merasa gelisah? Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah pribadi yang bertanggung jawab. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus kepada para muridnya di ayat yang kedua. Dengan berkata sebagai berikut, dikatakan demikian, Yohanes 14 ayat 2, Yesus berkata kepada para murid, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saya ulang, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Di dalam kalimat ini, Yesus menubuatkan tentang kenaikannya ke surga yang akan terjadi 43 hari kemudian. Dengan kata lain, ia menjelaskan kepada para muridnya, apabila 40 hari sesudah kebangkitan dari kematian, ia akan naik ke surga. Hal tersebut bukan karena ia tidak bersikap peduli terhadap masa depan mereka. Justru sebaliknya, Yesus naik ke surga karena ia bertanggung jawab atas hidup mereka. Bertanggung jawab karena ia pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi mereka. Dengan kata lain, melalui kalimat-kalimat yang ia ucapkan di ayat kedua ini, Yesus berkata pada dirinya bahwa dirinya bertanggung jawab atas hari esok para muridnya. Oleh sebab itu, mereka tidak perlu merasa gelisah karena ia memegang atas masa depan mereka. Hal itu pula lah yang menjadi alasan bagi kita untuk tidak perlu merasa khawatir akan hari esok kita. Sebab Tuhan Yesus yang memegangnya. Dan dia yang memegang masa depan kita adalah pribadi yang bertanggung jawab. Adalah pribadi yang dapat kita andalkan. Nah, firman-Nya di dalam kitab Roma menyatakan kepada kita, Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dikatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Itu artinya termasuk peristiwa kenaikan Kristus ke surga. Seperti yang dikatakan Yesus bahwa ia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Seperti yang dicatat di dalam Yohanes 14 ayat 3 tadi. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu merasa gelisah. Karena kita tahu bahwa Allah kita adalah pribadi yang bertanggung jawab. Ia bertanggung jawab atas hari depan kita. Amin. Sekarang yang ketiga. Mengapa kita tidak perlu merasa gelisah? Mengapa kita tidak perlu merasa gelisah? Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah pribadi yang setia. Saya ulangi, Tuhan adalah pribadi yang setia. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus seperti yang dicatat di ayat yang ketiga. Yesus berkata seperti demikian. Yohanes 14 ayat yang ketiga dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saya ulangi, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, di sini Tuhan Yesus berkata bahwa pada waktunya nanti ia akan datang kembali ke dunia. Yaitu untuk membawa para pengikutnya tinggal bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Artinya Yesus berjanji bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan para pengikutnya. Mengapa? Karena dia adalah pribadi yang setia. Janji Yesus yang telah kita pelajari. Yang kita pelajari bersama pada minggu yang kemarin. Seperti yang telah disampaikan oleh Patinus pada ibadah minggu kemarin. Yaitu khotbah dengan judul, mengapa Yesus akan datang kembali. Disampaikan bahwa dia pasti akan datang kembali. Mengapa? Karena ia, Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah pribadi yang setia. Sehingga ia pasti akan menepati janji-janjinya. Kesetiaannya yang membuat kita tidak akan merasa khawatir tentang hari esok kita. Sehingga akhir zaman sekalipun tidak harus merisaukan hati kita. Kita tidak perlu merasa takut dan gelisah. Justru sebaliknya, kita dapat menyongsong masa depan dengan penuh sejahtera. Bukan dengan kegelisahan. Sebab Yesus yang setia menjamin bahwa dia tidak akan pernah membiarkan kita menghadapi kesukaran seorang diri. Jemaat Tuhan yang dikasihinya.
ada 3 alasan bagi kita untuk tidak perlu merasa gelisah tentang kehidupan kita. Yang pertama, karena kita tahu bahwa Tuhan adalah pribadi yang mengasihi kita. Firman-Nya berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Yang kedua, karena kita tahu bahwa Tuhan adalah pribadi yang bertanggung jawab. Ia pergi ke surga bukan untuk meninggalkan kita, tetapi Dia menyediakan tempat bagi setiap kita. Dan yang ketiga, karena kita tahu bahwa Tuhan adalah pribadi yang setia. Oleh karena itu, kita harus mengingat kata kunci yang Yesus tegaskan di ayat yang pertama, yaitu percayalah kepada Allah dan kepada Yesus Kristus. Sikap percaya ini dapat kita ungkapkan melalui doa-doa kita. Bukankah doa adalah gambaran dan ekspresi dari iman percaya kita kepada Allah? Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengambil waktu sejenak untuk kita mengekspresikan iman dan percaya kita kepada Tuhan melalui doa-doa ini. Karena itu kita akan berdoa. Kita tahu bahwa ada 3 alasan untuk kita tidak usah merasa gelisah. Sebagaimana yang telah Yesus sebutkan di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Untuk itu, mari saya jemput Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri di tempat kita masing-masing. Sambil kita menenangkan hati kita mengambil waktu sejenak untuk meneduhkan hati kita. Dan mari kita memusatkan hati kita kepada Tuhan untuk kita bisa berdoa. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayatnya yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dia berkata janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui firman ini, mari kita datang ke hadapan Tuhan, mengucap syukur karena kita tahu bahwa Tuhan adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Karena begitu besar kasih-Nya akan dunia ini, sehingga telah menyerahkan anaknya yang tunggal itu kepada setiap kita. Sehingga pada kesempatan ini, mari kita menyerahkan beban dan harapan-harapan kita kepada Allah pribadi yang mengasihi kita itu. Yesus juga berkata di dalam Yohanes 14 ayatnya yang kedua. Dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Biarlah dengan firman ini menjadi alasan bagi setiap kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan adalah pribadi yang bertanggung jawab. Sehingga kita boleh menyerahkan masa depan kita ke dalam tangan-Nya. Karena kita tahu Dia pribadi yang bertanggung jawab. Yesus juga bersabda dalam Yohanes 14 ayat 3. Dia mengatakan kepada kita, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jemaat Tuhan, ini adalah dasar bagi kita untuk tetap bersyukur dan percaya. Karena kita tahu Tuhan adalah pribadi yang setia. Karena Ia setia, maka kita dapat menyerahkan masa depan kita, menyerahkan hidup kita untuk dituntun oleh Tuhan. Sebab Ia bertanggung jawab atas hidup kita. Karena itu dalam kesempatan ini, mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Menyerahkan kepada Tuhan pribadi yang setia itu segala pergumulan-pergumulan kita. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Yang mengingatkan kami bahwa dalam masa-masa yang tidak mudah, masa-masa yang tidak pasti, masa-masa yang sukar, ada jaminan Allah bagi setiap kami. Bahwa ada kasih Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Karena itu kepada Allah yang mengasihi kami menyerahkan seluruh beban dan harapan-harapan kami tentang hari esok kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dengarlah doa dari umat-Mu ya Tuhan. Setiap tangan-tangan yang terangkat, setiap hati yang diarahkan kepadamu ya Tuhan. Dengarlah dan jawablah doa mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau Allah pribadi yang mengasihi kami itu boleh menjawab setiap pergumulan dari umat-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa kami datang kepada pribadi yang mengasihi kami dengan sepenuh hati.
Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan setiap kami bahwa Engkau Allah pribadi yang bertanggung jawab atas hidup kami. Engkau dapat diandalkan ya Tuhan. Engkau pergi menjadikan tempat bagi setiap kami yang berharap dan percaya kepadamu ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kami umat-Mu datang di hadapan tahta-Mu ya Tuhan, menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Apa yang tidak kami ketahui, apa yang tidak pasti kami ketahui di masa depan, kami percaya kami berjalan bersama Allah yang bertanggung jawab atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu kepada Allah yang setia itu kami menaruhkan harapan-harapan kami. Jika Engkau pergi, Engkau tidak membiarkan kami sendirian ya Tuhan. Engkau memberikan Roh-Mu yang menyertai dan menuntun setiap kami ya Tuhan. Sehingga pada kesempatan ini ya Tuhan, kami kembali datang di hadapan hadirat-Mu, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sertai dan tuntunlah hidup kami. Karena kami percaya di dalam penyertaan dan tuntunan-Mu, kami ada dalam keamanan. Kami ada dalam damai sejahtera. Kami ada dalam sukacita yang melimpah-limpah di dalam Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkatilah setiap mereka yang datang dan berdoa, menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dia memberkati engkau dengan cintanya yang melimpah-limpah di dalam hidupmu. Tuhan menuntun engkau dengan kesetiaannya di sepanjang hidupmu dan melepaskan engkau dari kegelisahan akan hari esok serta menyediakan bagimu masa depan yang baru. Tuhan kiranya memberkati seluruh pekerjaan tanganmu dan membuat engkau berhasil sehingga apa saja yang kau kerjakan diberkati oleh Tuhan. Dan bila berkat yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian di dalam hidupmu. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam.